Shalom, shalom. Tuhan Yesus baik. Kita akan mulai ibadah kita. Saya serahkan foto dari Bapak Gembala. Mari saudara kita teduh sejenak. Kita menyadari bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik buat kami. Engkau Bapa yang setia.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat hari yang baru, buat kesempatan yang baru Engkau percayakan untuk kami. Boleh menyembah Engkau, boleh memuji Engkau dimanapun kami berada, dengan siapapun kami memuji Engkau saat ini. Baik dengan keluarga kami tetap merasakan kasih-Mu, kami tetap mencintai Engkau, kami tetap setia kepada Engkau, sebab Engkau yang setia terlebih dahulu buat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau puji Engkau lebih lagi, kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik buat kami. Dalam situasi apapun Engkau sungguh baik buat kami, Engkau selalu ada buat kami. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus, dan kami mau mulai ibadah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Saya mau sapa youth yang ada di rumah. Wake Spirit, yes, yeah. Wake Spirit, yes, yeah. Kita angkat puji buat Tuhan, sebab Dia yang baik, sebab Dia yang kekal buat kita. Amin. Beri puji buat Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat. Haleluya. Dengan kemuliaan buat Tuhan. Dia baik dan sungguh baik. Baik saudara, kita akan berikan persembahan kita. Persembahan kita boleh dikirim ke rekening gereja kita yang ada, yang akan ditampilkan.
Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kemuliaan
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah di siang hari ini. Kami kembali mendedikasikan ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan secara khusus buat hambamu yang menyampaikan isi hatimu, urapi dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan. Setiap kata dan kalimat yang disampaikan oleh hambamu ini, itu berasal daripada urapan roh Allah itu sendiri. Dan secara khusus Tuhan untuk umatmu, biarlah Tuhan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan menjangkau umat-Mu dimanapun berada. Ketika umat-Mu mendengarkan isi hati-Mu ini, ada umat-Mu yang diubahkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya kita sudah mengalami indahnya ada di hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan. Dan saat ini kita sama-sama mau belajar kembali kebenaran firman tentang power, tentang kuasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selama bulan Mei sampai Juni ini, dan hari Minggu ini kita ada di tengah-tengah reli doa 10 malam saudara. Dan kita akan belajar tentang tema ini. Saya yakin tema ini akan semakin kena dalam kehidupan kita. Dan kita bukan hanya sekedar disentuh oleh tema ini, tapi kita juga mengalami tema ini dalam hidup kita. Baik saudara, saya akan langsung mau menunjukkan kepada saudara ayat dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan Bapak Ibu, anak-anak muda yang ada di rumah, ada kata di dalam 2 kali. Kalau dalam terjemahan Inggris, saudaraku, ditulis be strong in the Lord and in the power of His might. Saudara, ada di dalam, kata di dalam 2 kali. Itu bicara tentang apa saudara? Alkitab tulis hendaklah kamu kuat, hendaklah kamu menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini bicara tentang saudara sebuah hubungan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kekristenan itu bukan hanya liturgi belaka, tapi sebuah hubungan. Kita beribadah seperti ini ada liturgi, bagus, bukan ini tidak bagus. Tapi saudara ingat baik, ada sebuah esensi dari kekristenan. Esensi itu maksudnya yang paling mendasar, yang paling penting, yang menjadi inti. Esensi dari kekristenan itu adalah hubungan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan hanya sibuk kita untuk Tuhan, tetapi kita juga harus sibuk dengan Tuhan. Sibuk untuk Tuhan bagus. Semua yang terlibat dalam ibadah online ini semua sibuk untuk Tuhan. Tapi dengar, kita ternyata perlu juga sibuk dengan Tuhan. Maksudnya apa? Bangun hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Bicarakan apa yang kita sungguh-sungguh mau temukan dalam hati Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini Efesus 6 ayat 10 tadi menulis begini. Akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia, karena kalian berhubungan dengan Dia. Itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini saudara. Karena kita bersatu dengan Dia, karena kita berhubungan dengan Dia, ada kekuatan di dalam kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, perhatikan baik. Saudara tidak akan pernah mengalami kekuatan dalam kuasa Tuhan ketika kita nggak ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Perhatikan baik, menjadi orang Kristen gak otomatis kita punya hubungan dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan bukan tentang agama. Hubungan dengan Tuhan itu bicara tentang sebuah kehidupan. Kehidupan yang didedikasikan bagi Sang Pencipta. Kehidupan yang didedikasikan bagi Sang Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan kembali untuk menindaklanjuti penjelasan ini dalam Mazmur 33 ayat 16 sampai 22. Ayat 16 sampai 22. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Boleh ditampilkan petugas multimedia. Mazmur 33 ayat 16 sampai 22. Ayat cukup panjang saudara, tapi kita akan lihat, saya akan baca dengan cepat. Mazmur 33 ayat 16 sampai 22. Perhatikan baik. Dimulai dengan statement ini. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya power, oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Lanjutkan. Ayat 17.
Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Lagi, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Saudara, kita mau bahas ayat-ayat ini. Boleh kembalikan ke PowerPoint. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat ini berkaitan dengan kuasa? Saudara, ayat 16-17 kalau saudara perhatikan tadi, ayat 16-17 dari Mazmur pasal yang ke-33 tadi, saudaraku, itu menjelaskan begini, saudara, bahwa nggak ada kuasa atau kekuatan apapun selain dari Tuhan yang dapat menyelamatkan. Nggak ada. Kekuatan atau kuasa raja nggak bisa menyelamatkan. Kekuatan seorang pahlawan nggak bisa menyelamatkan. Ayat 16-17 tadi, saya ulangi lagi. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Lihat saudara, dicontohkan saudara, atribut-atribut hebat dari manusia. Raja, pahlawan, kuda, atribut hebat dari hewan. Kuda itu hewan yang paling kuat. Tapi saudara, Alkitab bilang itu semua gak mendatangkan keselamatan. Wow. Kita mau bicara tentang kuasa atau power yang tidak diproduksi oleh manusia. Di minggu-minggu sebelumnya saya sudah katakan, ini produk dari tempat yang maha tinggi. Power untuk menjadikan kita anak-anak Allah, dan power untuk menjadikan kita saksi. Minggu lalu kita sudah bahas itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yakinilah bahwa kuasa manusia, kekuatan manusia, ketangkasan kuda gak akan pernah memberi keselamatan buat kita. Kalau saudara punya kuasa, kalau saudara punya kekuatan, kalau saudara punya fasilitas seperti kuda itu punya ketangkasan, dengar baik saudara, jangan andalkan itu. Arahkan itu semua untuk saudara melihat kekuatan yang jauh lebih besar dari itu, yaitu kekuatan Tuhan. Saudara punya jabatan bagus, saudara punya power, saudara punya harta bagus, saudara punya kekuatan dengan harta saudara, saudara punya fasilitas bagus, saudara punya kuda yang tangkasnya hebat. Tapi dengar baik, mari kita belajar dengan itu semua untuk melihat ada kuasa yang jauh lebih besar dari itu. Karena saudara dan saya diciptakan oleh pribadi ini. Daud orang hebat. Tahu saudaraku kehebatan Daud apa? Kehebatan Daud di tengah dia hebat dan punya power, dia bilang begini, Tuhan adalah gembalaku. Dia menyadari bahwa di atas dia ada satu pribadi yang hebat. Orang mengagumi dia. Bayangkan saudaraku yang terkasih, ketika Daud datang, orang kemudian mengeluh-ngeluhkan Daud. Kemudian mereka meremehkan Saul. Daud diagung-agungkan. Saudara, orang kayak gini gak lupa diri. Dia bilang, Tuhan is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Dia mengerti bahwa dia bukan siapa-siapa. Kalau kita mau bicara tentang power, tentang kuasa, saya harus clear dulu dengan ini saudara, bersama saudara. Saya harus clear bahwa kekuatan, kuasa apapun selain dari Tuhan tidak akan menyelamatkan. Itu yang dijelaskan Mazmur 33 ayat 16-22. Apalagi yang dijelaskan oleh ayat-ayat ini. Ayat 18 saudara, supaya saudara dan saya hidup dalam kuasa Tuhan. Bukan sekedar kuasa manusia, bukan sekedar kekuatan manusia, bukan sekedar ketangkasan dari fasilitas yang kita punya. Saudara harus belajar takut akan Tuhan. Saudara, kita harus belajar takut akan Tuhan. Apa takut akan Tuhan itu? Sederhana. Saya nggak akan panjang-panjang, karena saudaraku kalau nanti diterjemahkan terlalu panjang. Saudara, diringkas aja. Takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Kalau saudara menjauhi kejahatan, saudara mendekat kepada kebenaran. Kalau saudara menjauhi gelap, saudara mendekat kepada terang. Selalu kebalikannya. Jadi kalau saudara menjauhi kejahatan, itu saudara sedang mendekat kepada Tuhan. Saudara menjauhi kejahatan, itu saudara sedang takut akan Tuhan. Kalau saudara mau mengalami kuasa yang bukan dari manusia, kekuatan yang bukan dari pahlawan, ketangkasan yang bukan dari kuda, saudara dan saya harus jadi orang, bilangan orang yang takut akan Tuhan. Jauhi kejahatan. Tahu
tahu saudara orang yang menjauhi kejahatan? Orang yang benci kejahatan. Dia menjauhi dengan rela. Dia tidak menjauhi dengan penyesalan. Aduh sayang ya, aduh sayang tapi ya gimana ya, aduh ya gimana ya, harus jauh dari jahat ya. Enggak gitu saudara. Mereka memang melakukannya dengan tulus rela karena mereka benci kepada kejahatan. Itu orang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan takut dihukum, takut dikutuk, takut gak diberkati. Takut akan Tuhan adalah sebuah kehidupan yang di dalamnya punya muatan dan makna kasih terhadap pribadi Tuhan. Karena dia punya kasih terhadap pribadi Tuhan, dia takut melukai hati Tuhan. Dia takut mengecewakan Tuhan. Dia takut membuat Tuhan berduka. Ini bahasa saya manusia, saudara. Tuhan kita Tuhan yang gak bisa kecewa. Tuhan kita Tuhan yang gak bisa berduka. Tapi ini bahasa kita sebagai manusia. Saya ungkapkan kepada saudara. Saudara dengar baik. Takut akan Tuhan. Saudara akan alami kuasa yang bukan datang dari manusia. Kekuatan yang bukan datang dari pahlawan. Kuasa yang bukan datang dari raja. Ketangkasan yang bukan datang dari kuda. Karena itu semua gak menyelamatkan kita. Yang kedua, kalau saudara dan saya mau mengalami kuasa jenis ini, berharap pada kasih setia Tuhan. Ayat 18b, saudara lihat, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat 22, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Saudara berharaplah kepada kasih setia Tuhan. Namanya aja udah kasih setia. Saudara tahu kasih setia itu artinya Tuhan kita punya kasih dan kasihnya tidak berubah. Tuhan kita punya kasih dan kasihnya tidak lekang oleh zaman, oleh situasi, oleh kondisi, oleh keadaan. Kasih setia, kasihnya kuat, kasihnya selalu ada, kasihnya selalu hadir, kasihnya selalu datang menghampiri kita. Persoalannya saudara berharap nggak kepada yang begini? Seringkali kita berharap kepada kekuatan manusia, padahal manusia jauh dari kesetiaan. Makanya kitab Amsal saudara, yang dicari oleh Tuhan tuh bukan orang baik. Yang dicari oleh Tuhan bukan orang ganteng. Kalau yang dicari oleh Tuhan orang ganteng saudara, ya hanya saya yang beruntung. Saudaraku yang terkasih, Tuhan gak cari orang baik dalam kitab Amsal. Tuhan cari orang setia. Tuhan cari orang setia. Kenapa? Karena orang setia itu sulit didapatkan. Alkitab menulis yang berharap kepada kasih setia Tuhan itu yang akan mengalami kuasa yang bukan dari raja, kekuatan yang bukan dari pahlawan, ketangkasan yang bukan dari kuda. Karena itu tidak bisa menyelamatkan. Kita akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yuk berharap pada kasih setia. Yuk kita berharap kepada yang setia kepada kita dan memiliki kasih yang tak berubah. Yang berikutnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Saudara, orang yang akan mengalami kuasa yang bukan dari raja, kekuatan yang bukan dari pahlawan, ketangkasan yang bukan dari kuda, adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Takut akan Tuhan, oke, clear, jauhi kejahatan. Terus kemudian dia berharap kepada kasih setia Tuhan, oke, clear, bagus. Dan sekarang pengharapan itu harus diuji. Harus diuji dengan menantikan Tuhan. Pengharapan itu harus diuji dengan bagaimana kita harus punya kegigihan untuk terus menantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mengalami kekuatan terus-menerus. Alkitab menulis, orang yang menanti-nantikan Tuhan berjalan gak lelah, lari gak menjadi lesu, saudara. Orang menanti-nantikan Tuhan, hidupnya semakin bergairah, hidupnya semakin dikuatkan. Tapi menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti-nantikan yang lain. Saudara, menantikan orang, saudara, kadang kesel. Janji jam segini, nggak datang jam segitu, kita nunggu beberapa menit, belum datang, berpuluh-puluh menit nggak datang, berjam nggak datang, kesel. Tapi orang menantikan Tuhan. Kalau orang menantikan Tuhan, saudara, orang itu akan diperbaharui kekuatannya. Kenapa, saudara? Karena orang itu sedang nyetel waktunya dia dengan waktu Tuhan. Kalau saya janjian dengan Ihudson yang worship leader tadi, kita ketemuan di gereja jam 5 sore hari Kamis. Saya jam 5 udah nongkrong di gereja.
Tapi ternyata Hudson datang jam 5 pagi hari Jumat ke gereja ini, saudara. Saudara tahu, saya tidak sedang menyesuaikan waktu saya dengan dia, tapi dia nggak bisa menyesuaikan waktu Indonesia bagian Barat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti kita. Nantikan dia. Yang terakhir, setelah saudara menantikan Tuhan, seperti khotbah hari kenaikan Yesus, saudaraku, hari Kamis lalu, kita harus percaya. Kita harus percaya. Coba lihat ayat yang ke-20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Jangan ragu. Ingat, khotbah di kenaikan Yesus, orang yang ragu gak terima janji Tuhan. Orang yang ragu gak alami janji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau saudara percaya, jadi udah bagus ya tadi ya, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, bagus. Kemudian berharap kepada Tuhan. Nah, berharap itu harus diuji dengan kita menanti-nantikan Tuhan. Dan setelah kita menanti-nantikan Tuhan, ada sebuah kekuatan supaya kita bisa menanti-nantikan Tuhan dengan benar, yaitu percaya kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, percaya membuat setiap janjinya nyata atas kita. Janjinya kepada kita adalah kuasa, power, saudara. Kuasa bukan kuasa dari raja, kekuatan bukan kekuatan dari pahlawan, ketangkasan bukan ketangkasan dari kuda, tapi kuasa, kekuatan dan ketangkasan dan power dari tempat yang maha tinggi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kuasa itu yang bisa menyelamatkan kita. Di awal saya udah bilang melalui slide atau screen yang pertama, semua kuasa, semua kekuatan, semua ketangkasan yang bukan dari Tuhan gak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Virus corona ini bukti. Negara sehebat apapun, coba kita sebut nama negara-negara yang kita idolakan dengan nama presidennya. Sebut, semua kebingungan menghadapi ini semua. Semua, nggak ada yang hebat, saudara. Negara-negara itu nggak ada. Tapi kalau Tuhan yang turun tangan, saudara, kuasa Tuhan yang turun tangan, oh dahsyat. Nah, saya percaya ini semua atas izin Tuhan, supaya kita manusia mengerti. Jangan andalkan kuasa raja, jangan andalkan kekuatan pahlawan, jangan andalkan ketangkasan kuda. Minta kuasa dari tempat yang maha tinggi. Caranya gimana? Takut akan Tuhan. Setelah kau takut akan Tuhan, berharap kepada kasih setia Tuhan. Setelah kau berharap kepada kasih setia Tuhan, pengharapanmu harus diuji dengan kau sanggup menanti-nantikan Tuhan. Kau dan aku kemudian harus percaya. Orang percaya alami janji, orang ragu tidak akan pernah mengalami janji. Orang ragu, saudaraku, tidak mendapat apa-apa. Kitab Wahyu mengistilahkan seperti panas tidak, dingin tidak. Orang yang panas tidak, dingin tidak, suam-suam akan dimuntahkan. Saudara, mengerikan. Dimuntahkan tuh mengerikan, saudara. Udah masuk mulut dulu, bahkan udah masuk ke dalam, tapi kemudian dibuang lagi. Mengerikan, saudaraku yang terkasih. Udah ada di dalam, tapi dibuang lagi. Kelihatannya sudah ada dalam janji Allah, tapi saudaraku karena dia ragu, dia keluar lagi dari janji itu. Dan orang yang hidup ragu-ragu, seringkali saudaraku punya bahasa gini, saya dulu pernah begini, saya dulu pernah begini, saya dulu pernah begini, pernah. Sekarang kamu bagaimana? Pernah dulu saya alami lawatan Tuhan luar biasa. Sekarang bagaimana? Saya pernah dulu sungguh dijamah Tuhan dan saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya doa puasa rajin, saya baca Alkitab rajin. Saya pernah, hanya pernah, saudara. Dengar Bapak Ibu anak muda, kalau kau hanya pernah, kau orang yang dimuntahkan Tuhan, dijauhkan Tuhan dari hidup kita. Takut akan Tuhan, berharap pada kasih setia Tuhan, nantikanlah Tuhan dan percaya. Selamat mengalami kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bukan kuasa raja, bukan kekuatan pahlawan, bukan ketangkasan kuda, tapi kuasa, kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Akhirnya saudara-saudaraku, kembali lagi Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat. Kamu kuat dalam kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita percaya ada kuasa yang terus mengalir dalam hidup kita. Jauhi kejahatan, saudara. Berharap pada kasih setia Tuhan.
Nantikan Tuhan dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari yang pasti bersinar bagi kami. Asal kami sungguh mau takut akan Tuhan. Kami mau berharap kepada kasih setia Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Tuhan dan kami percaya. Terima kasih Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Lagi katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, oh yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita gak berharap kepada kuasa raja. Kita gak berharap kepada kekuatan pahlawan. Kita gak berharap kepada ketangkasan kuda atau fasilitas yang kita punya. Kata Alkitab, itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Kita mau berharap dan kita mau rindukan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasa itulah kita diselamatkan. Karena kuasa itulah kita dibela, kita diangkat, kita dipulihkan, kita dimerdekakan. Saudara, terimalah kuasa itu. Itu janji firman Allah. Asal kau dan aku belajar hidup takut akan Tuhan, berharap pada kasih setia Tuhan, menantikan Tuhan dan percaya. Terima kuasa itu sekarang dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Sementara saudara ada di rumah, angkat tangan kananmu, arahkan tangan kananmu kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, aku memerlukan kuasa-Mu. Selama ini aku mengandalkan kekuatan, kehebatan, kuasa, atau aku mengandalkan orang-orang yang aku kenal, relasi-relasi yang aku bangun, mengecewakan. Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau datang kepada kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Bukan kuasa raja, bukan kekuatan pahlawan, bukan ketangkasan kuda, tapi kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa dari Sang Anak Domba, kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kananmu. Bapak hamba berdoa, kau hampiri, kau temui, kau jumpai tangan-tangan kanan yang terangkat. Mari saudara bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah bangkit berdiri. Saudara, keluarga bangkit berdiri. Anak-anak muda bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu, bilang, Tuhan, aku memerlukan kuasa-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Dalam nama Yesus hamba mohon, Roh Kudus menjamah setiap tangan-tangan kanan yang terangkat. Dalam nama Yesus, di ibadah hari Minggu ini Tuhan, kami boleh merasakan Kau hadir, Kau ada, Kau tinggal dalam kami, Kau bergerak untuk kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kananmu. Dalam nama Yesus, jadilah engkau dan aku menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah engkau dan aku orang-orang yang berharap pada kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah kuat untuk menanti-nantikan Tuhan. Dalam nama Yesus, percaya dan tidak ragu kepada janji Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau luar biasa. Janjimu seperti fajar pagi hari. Dengan kasih Kristus saya minta Bapak Hosea Pasar Ibu untuk berdoa bagi kebenaran firman Tuhan. Dilanjutkan oleh Bapak Guru Injil Ali Yusuf untuk doa syafaat. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dalam kasih-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, teragunglah nama-Mu Tuhan. Kembali
kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman Tuhan yang indah. Kami kembali diingatkan Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan. Kami kembali Tuhan diteguhkan iman kami. Kami firman-Mu memberi kami pengharapan yang baru Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa yang memberi kekuatan bagi kami untuk mengatasi setiap kekhawatiran kami Tuhan atas COVID-19 ini Tuhan. Ada kuasa, ada kekuatan Tuhan yang berasal dari Tuhan yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu yang boleh memberitakan firman-Mu yang Engkau percayakan Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, berikan terus hati hamba Tuhan, hati yang melayani Tuhan. Kami doa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang telah mendengarkan ibadah secara online, boleh diberkati Tuhan, boleh dipulihkan, boleh dikuatkan, boleh disembuhkan Tuhan. Kami berbahagia Tuhan setiap yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh merenungkannya Tuhan siang dan malam. Kami boleh menyimpan dalam hati kami dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Doa kami mengucap syukur, haleluya. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, karena kami ada di bangsa ini Tuhan. Kami percaya bahwa ada di tengah-tengah bangsa ini kami akan menjadi berkat bagi bangsa kami ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang terjadi saat-saat ini Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan hikmat, Engkau akan memberikan hal-hal yang baik bagi pemerintahan kami, supaya hal-hal yang tidak baik saat-saat ini Tuhan boleh dilalukan dari bangsa kami ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, mereka boleh memecahkan setiap masalah-masalah yang ada saat-saat ini. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk staf kedokteran Tuhan yang hari-hari ini disibukkan dengan segala sakit penyakit. Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menguatkan, Engkau yang melindungi mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi berkat bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi bangsa kami dan menjadi berkat bagi umat-umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Pentakosta yang ada di pusat Tuhan. Kami berdoa kiranya para pemimpin kami yang Kau percayakan bagi gereja Pentakosta ini dapat menjadi mengayomi, dapat menjadi berkat dimanapun gereja Pentakosta berada. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat bagi para pemimpin kami. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk gereja Pentakosta yang ada di Antapani. Engkau yang memberkati para pemimpin kami, hamba-Mu Bapak Gembala, pendeta-pendeta, guru Injil Tuhan, Sintua Tuhan, pembela sidang, Kau yang memberkati Tuhan. Beri kesatuan hati kami, berkati jemaat-jemaat saat ini, mereka yang di dalam kesusahan, mereka yang dalam kekurangan Tuhan, Kau yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah mereka berikan. Kami percaya Tuhan, persembahan apapun Engkau akan membalas, Kau akan memberkati dengan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan, doa berkat oleh Bapak Gembala. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Anak di dalam Tuhan Yesus,
kasih dari Allah Bapa yang kekal, tuntunan persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita, tinggal di dalam kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Saudara, saya ingatkan nanti malam kita ada di rally doa 10 malam, malam yang keempat. Saudara, kita tetap semangat, kita tetap rindukan kuasa itu terus memenuhi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.